Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba memberikan rekomendasi untuk minggu depan ya. Dan semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Baiklah, langsung kita coba lihat ya. Untuk analisanya, kita coba lihat dulu untuk IHSG ya. IHSG bisa kita lihat kemarin naik di 0,43%. Berdasarkan MACD memang ada tren penurunan ya, dan kemungkinan besar bisa kembali naik ke atas ya. Bisa kita lihat di sini dia kalau berdasarkan Bollinger Bands dia sudah di support banget ya, sudah di bawah banget, dan harusnya dia akan ada tren kenaikan ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya kalau berdasarkan Bollinger Bands dia bisa ada kenaikan hingga 7% lagi. Kita coba lihat di sini berdasarkan Fibonacci. Untuk Fibonacci dia di antara 23 hingga 38 dan support paling besarnya pasti di sini ya, di 38. Nah, besok kalau penurunan berarti dia bisa sampai di 5919. Kalau kenaikan kemungkinan akan ada di 6032 dan tembus selanjutnya ke MA5-nya di 6084 hingga 6120 ya. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman besok karena bisa kita lihat sebenarnya berdasarkan indikator ini sudah ada tren kenaikan ya, sudah ada kelihatan tren kenaikan, dan besok hari Senin kemungkinan besar untuk IHSG akan coba naik ya. Oke, itu untuk pembahasan IHSG. Selanjutnya kita coba lihat saham rekomendasi ya yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Yang pertama ada BBRI. Jadi saham rekomendasi ini adalah saham-saham yang akan membagikan dividen. Dan juga kita lihat secara indikator apakah secara teknikal ada tren kenaikan untuk saham-saham ini. Yang pertama ada BBRI. Kita coba lihat BBRI ya berdasarkan aplikasi Ajaib. Kita lihat dia membagikan dividen 99 tadi ya, 99 rupiah. Kalau secara teknikal BBRI disarankan membeli 50% ya berdasarkan Ajaib, aplikasi Ajaib. Sekarang dia berada di pivot point dan dia akan coba naik hingga bisa R1 4351, 4388, 4450. S1 nya di 4228, 4191 hingga 4130. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman. Berdasarkan RSI 50,81, stokastik 41 ya, masih di daerah range tengahnya. IDX 7,89, ROC di minus 89, dan secara indikator disuruh untuk membeli ya, kecuali MA aja ya. MA 10 sampai MA 50 disarankan untuk dijual. Kita coba lihat secara teknikal seperti apa. BBRI hari Senin akan membagikan dividen dan kemungkinan besar BBRI akan ada tren kenaikan ya. Bisa dilihat di sini kalau berdasarkan Bollinger Bands kemungkinan kenaikan bisa sekitar 13%-an. Kita bisa lihat di sini dia sudah disupport banget ya. Kita coba lihat volume. Volumenya 4 hari ini sangat-sangat besar ya. Volumenya sangat-sangat besar dan kemungkinan besar BBRI minggu depan akan ada tren kenaikan ya. Bisa kita lihat sekarang dia di daerah 78
ke 61. Di sini biasanya cukup kuat ya. Di sini cukup kuat, nanti kenaikan di sini cukup kuat, dan dia akan coba naik hingga 4420 sampai 4530 ya. Untuk sampai ke MA5 nya juga. Itu kemungkinan yang bisa terjadi untuk BBRI. Kalau turun berarti dia di 4170 ya. Tapi kecil kemungkinan akan turun karena bisa kita lihat ya, selama 4 hari ini sudah akumulasi yang cukup besar. Distribusi 4 hari ini cukup besar. Oke, itu untuk saham pertama. Saham selanjutnya kita coba lihat kalender lagi. Ada BNII, dia akan membagikan dividen Rp3 ya. Kita coba lihat secara teknikal. Secara keseluruhan 57% membeli. Bisa kita lihat di sini harganya berada di pivot point ke R1 ya. Dia bisa naik ke R2 di 379 hingga 386. Kalau turun 363, 360, 354. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman ketika stop loss ataupun cut loss ya. Ini berdasarkan technical indikator, semuanya disarankan untuk membeli juga. RSI, stokastik, AD8, ROC ya. Kita bisa lihat stokastiknya kecil banget di 9, jadi kemungkinan besar, sangat besar ada yang kenaikan ya. Terus berdasarkan moving average hingga MA10 hingga MA50 juga menyarankan untuk dijual. Kita coba lihat secara teknikal BNII. BNII sama ya, sama BBRI tadi sudah disupport juga. Kemungkinan akan ada kenaikan cukup besar karena kemarin sudah terlihat ada yang kenaikan ya, dan hari besok akan ada tren kenaikan. Kalau turun kemungkinan di 362 ya, tapi besar kemungkinan adalah tren kenaikan. Kita coba lihat kenaikannya berdasarkan Bollinger Band masih sangat besar ya, di sekitar 20%-an. Tapi besok dia akan coba naik dulu di sini ya, di daerah 50 di 386 hingga MA20 nya di 402. Kita coba lihat secara volume seperti apa. Ya, kita bisa lihat ya, secara volume kebanyakan sudah distribusi ya. Ini distribusi lagi dan kemarin ada akumulasi. Kemungkinan besar akan ada tren kenaikan untuk BNII sangat besar. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman di esok hari ya, di minggu depan. Bisa dilihat di sini MACD sudah ada tren kenaikan. Selanjutnya kita coba lihat saham yang ketiga, yaitu BBNI ya. Dia pembagian dividen di hari Rabu. Kita coba lihat BBNI secara teknikal 57% dijual. Kita coba lihat Fibonacci pivot point-nya. Dia sekarang berada di daerah S1 menuju pivot point ya. Dan kita bisa lihat dia akan coba naik ke R1, R2, R3 hingga 5908. S1 palingnya 5631 hingga 5508 ya. Kita bisa lihat di sini RSI-nya 49,01, stokastiknya masih sangat kecil. Ini sangat berpeluang ada yang terkenaikan, jadi bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Berdasarkan moving average dari MA10 hingga MA100 disarankan untuk dijual ya. Kita coba lihat secara teknikal seperti apa BBNI. BBNI sama juga seperti saham perbankan yang lain, berada di support berdasarkan Bollinger Bands ya. Terus kita coba lihat secara distribusi dia sudah cukup lumayan banyak ya. Kita bisa lihat 3 hari ini. Kita lanjutkan kalau berdasarkan
Bollinger Band dia masih bisa naik hingga sekitar 12% lagi. Berdasarkan MACD emang adanya tren penurunan dan kemungkinan besar besok akan ada tren kenaikan, di mana berdasarkan Fibonacci kenaikan itu kemungkinan dia akan naik dulu di 5.700 hingga 5.850 ya, dan kemungkinan juga akan tembus ke 5.975. Itu untuk BBNI. Selanjutnya kita coba lihat saham lainnya ya, yang membagikan dividen juga di hari Rabu, yaitu BBCA. Secara teknikal 71% dijual. Kita coba lihat di sini pivot point dia sekarang berada di pivot point menuju R1 ya. Nah, S1-nya di 30.863, S3-nya 30.508. R1-nya 31302 hingga R3-nya di 31658, dan ini sangat berpeluang besar adanya tren kenaikan ya. RSI-nya 42,13, stokastiknya masih sangat kecil dan ini sangat berpeluang lagi. EDA 8,31, min 2,31 untuk ROC-nya. Jadi untuk moving average-nya disarankan dijual ya semua. Kita coba lihat secara teknikal seperti apa BBCA. BBCA kita bisa lihat ya, adanya tren penurunan di sini. Adanya tren penurunan dan sama-sama dengan saham yang lainnya berada di daerah support, sehingga kemungkinan besar adanya tren kenaikan ya. Bisa kita lihat di sini MACD juga kelihatan tren penurunan, dan kalau turun pun di sini ya di 30.600. Tapi saya besar kemungkinan melihat prospeknya sangat ada kenaikan hingga 11% lagi berdasarkan Bollinger Bands. Jadi sangat berpeluang besar. Kalau kenaikan dia akan coba naik ke MA5-nya dulu di 31.5510 hingga 32.100. Itu untuk BBCA. Selanjutnya kita coba lihat kalender saham mana yang memberikan dividen lagi ya. Ada SMGR, kita coba lihat. SMGR 57% untuk dijual berdasarkan analisa ajaib. SMGR kita bisa lihat ya, di sini dia berada di daerah S1 menuju pivot point. Dan kalau bisa kita lihat S3-nya ada di 9.725, R3-nya di 11.575. Secara teknikal indikator RSI-nya 52,54, stokastiknya masih menengah di 40, EDX-nya 19,45, ROC-nya di 1,56. Bisa kita lihat moving average menyarankan untuk dijual kecuali MA200 ya. Kita coba lihat untuk SMGR. SMGR juga berada di support ya berdasarkan ini ya, Bollinger Bands. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Terus berdasarkan MACD juga ada tren penurunan, apakah dia besok bisa breakout atau dia akan ada tren penurunan di hari Seninnya ya. Kalau turun berarti kita bisa lihat bisa sampai 9.950, kenaikan dia akan coba naik ke 78 dulu di 10.575, MA5-nya di 10.800 hingga 11.100. Itu untuk SMGR, jadi masih bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Berdasarkan Bollinger Band kemungkinan besar masih ada tren kenaikan hingga 13% lagi ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkannya dalam membeli untuk SMGR karena pembagian dividennya cukup lumayan besar juga ya. Selanjutnya ada saham yang memberikan dividen lagi, yaitu di SMCB. Ini kita coba lihat secara teknikal 71% untuk dibeli. Sekarang dia berada di antara pivot point
R1 menuju R3 ya. Nah, ini berdasarkan Fibonacci pivot point dia sudah terlalu tinggi ya. Kita coba lihat nanti. Terus RSI 55,03, stokastik 13,04 ya. Masih kecil di sini. ADX 39,69, ROC di 2,04. Berdasarkan MA10, MA20 menyarankan untuk dijual. Selanjutnya menyarankan untuk dibeli ya. Oke, kita langsung lihat SMCB. SMCB sekarang berdasarkan Bollinger Band berada di antara garis middle dan garis supportnya. Terus berdasarkan MACD sudah ada tren kenaikan, kemungkinan akan ada yang kenaikan sangat besar ya. Tapi ini cukup lumayan ya, lama kenaikannya di hari dividennya di hari Jumat ya, nggak salah tadi ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman nanti. Kalau dilihat MA5-nya sudah adanya tren kenaikan dan berpeluang adanya kenaikan. Terus kita bisa lihat berdasarkan Fibonacci dia sekarang di 78,6 dan akan cukup besar nanti di sini ya, di 61,8 ini. Tapi dia akan coba naik ke MA20-nya dulu di 1740. Kalau berdasarkan Bollinger Bands dia kemungkinan masih bisa naik hingga 7,53%. Kalaupun turun berarti dia akan ke daerah support ini ya, di 1680. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman nanti dalam memilih saham minggu depan. Semoga ini menjadi bahan rekomendasi dan analisa ya, karena 6 saham ini sedang lagi pembagian dividen untuk minggu depan dan jadi bahan pertimbangan teman-teman ya, karena harganya sekarang lagi disupport dan bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar, jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.